Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Dani, tolong disiapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama ada Daniatur Rahmaniah. Hadir, Bu. Yang kedua ada Jirahayudi Safitri. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya anak-anak. Ya. Biar tambah semangat, Ibu ada tepuk-tepuk nih, namanya tepuk semangat. Ikutin Ibu dulu ya, tepuk semangat. Semangat. Yes, itu ya anak-anak ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ye. Udah semangat anak-anak? Udah, Bu. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang pada pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua yaitu siswa dapat membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran ketiga yaitu muatan materi PPKN. Pada layar slide kalian masing-masing terdapat sebuah gambar yaitu kerja bakti dan sebuah cerita. Mbak Dani bisa tolong dibaca ceritanya? Iya, Bu. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti mereka. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Oke. Selanjutnya, Mbak Tira, tolong dibaca. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sudah, Bu. Baik. Nah, dari berdasarkan bacaan tadi, yaitu kerja bakti, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ada 7 pertanyaan. Nanti dikirim Ibu melalui PC Ibu ya, melalui di WA. Iya, Bu. Baik. Kita langsung saja pada materi, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pada subtema ke-1, kalian sudah mengetahui bahwa makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak dan kewajiban warga masyarakat merupakan 3 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan, erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Kenapa demikian? Ada yang tahu, Mbak Deni? Iya, Bu. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan.
Dan orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah, Bu. Baik, dari sini kita lihat bahwa kita tidak bisa sebagai warga masyarakat, kita tidak bisa menuntut hak jika belum melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Adapun pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat. Apa sih itu hak? Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Ada yang tahu nggak bentuk-bentuk dari hak sebagai warga masyarakat? Mbak Jira? Hai, Bu. Ya. Bentuk warga masyarakat yaitu A. Mendapatkan perlindungan hukum, B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, C. Menikmati lingkungan bersih, D. Hidup tenang dan damai, E. Bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, F. Berpendapat dan berorganisasi di daerah. Sudah, Bu. Baik, bagus sekali Mbak Jira. Yang selanjutnya yaitu ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, ada yang tahu nggak sih apa aja bentuk dari kewajiban sebagai warga masyarakat? Ada, Bu, saya. Ya, Mbak Dani. Bentuk kewajiban masyarakat itu ada beberapa macam. Di antaranya, A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. E. Membantu tetangga yang terkena musibah. Dan F. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Baik, Sudah, bagus Bu. sekali Mbak Dani. Ya. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sih apa itu tanggung jawab? Bu. Ya Mbak Jira. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja dalam kehidupan di masyarakat. Bentuk dari tanggung jawab warga masyarakat yang pertama yaitu tanggung jawab dan keamanan lingkungan. Tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar serta ikut dalam kerja bakti, tanggung jawab dalam membayar pajak tepat waktu, tanggung jawab menjaga kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Sudah, Bu. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya baik disengaja maupun tidak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ada yang tahu nggak sih apa aja? Tadi kan kalian udah tahu apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa sih perbedaan dari ketiga hal tersebut? Saya, Bu. Ya. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dan tanggung jawab warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Baik, bagus sekali. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kalau hak itu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya itu tergantung yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu ada kewajiban warga
masyarakat, yaitu sesuatu yang harus dilakukan atau wajib dilakukan oleh seorang warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan yang ketiga yaitu ada tanggung jawab kepada warga masyarakat, yaitu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai warga masyarakat. Nah, amatilah video ini ya anak-anak, biar menambah pengetahuan kalian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan, termasuk kita sebagai warga masyarakat. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya, semua itu punya hubungan yang sangat erat. 3 aspek tersebut harus kita laksanakan secara seimbang dan dengan baik. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini, teman-teman akan mengetahui hak sebagai warga masyarakat. Ngomong-ngomong, ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Iya betul. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut adalah bentuk hak warga masyarakat, diantaranya yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hak hidup tenang dan damai. Yang kelima, hak bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Yang keenam, hak berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, hak mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban sebagai warga masyarakat. Hayo, kewajiban itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, teman-teman, berikut adalah bentuk kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Apa saja sih tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai warga masyarakat? Nah, yang pertama, teman-teman harus mengetahui arti dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat berarti kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman, berikut adalah bentuk atau jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar dengan ikut serta dalam kerja bakti membersihkan selokan yang tersumbat. Yang ketiga, tanggung jawab membayar pajak tepat waktu. Dan yang keempat, tanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan sesama umat seagama dan antar umat beragama. Nah, dari penjelasan Ibu Guru tadi dan juga video ini, kalian sudah mengerti kan, paham apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Nah,
Di sini terdapat dua gambar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Gambar pertama yaitu kerja bakti. Orang-orang saling membantu untuk membersihkan lingkungan sekitar. Apa sih hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari kerja bakti pada gambar tersebut? Ada yang tahu? Mbak Jenny? Ya, Bu. Dari gambar tersebut, haknya yaitu merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Untuk kewajiban, yaitu membersihkan lingkungan, dan untuk tanggung jawab, yaitu membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Nah, dari gambar kerja bakti, hak sebagai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakatnya yaitu haknya merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu membersihkan lingkungan, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Nah, gambar yang terakhir ada seorang warga berkumpul untuk melaksanakan musyawarah pembagian jadwal siskamling. Apa sih hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari kegiatan musyawarah tersebut, Mbak Jira? Baik, untuk haknya itu mengajukan pendapat, kewajibannya mengikuti tertib musyawarah, tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Baik, betul sekali. Hak, kewajiban, tanggung jawab dari sebagai warga masyarakat dari gambar tersebut yaitu musyawarah, yaitu haknya yaitu mengajukan pendapat. Kewajibannya yaitu mengikuti tata tertib musyawarah, dan tanggung jawabnya yaitu menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Hak sebagai warga masyarakat dari gambar tersebut, Ibu akan memberi waktu 2 menit ya anak-anak. Baik, apakah sudah diskusinya? Sudah, Bu. Nah, ada yang tahu nggak sih apa dari gambar tersebut, apa hak sebagai warga masyarakat dari gambar pemilu ini? Ada, Bu, saya. Ya, Mbak Dani. Haknya yaitu dapat dipilih dan memilih sebagai warga masyarakat dalam pemilu. Betul sekali, Mbak Dani. Dari gambar tersebut, yaitu pemilu, hak sebagai warga masyarakat yaitu dapat dipilih dan memilih dari pemilu. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat. Semua hak, kewajiban, dan tanggung jawab saling berhubungan dengan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa menuntut sebuah hak jika belum melaksanakan hak dan tanggung jawab. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan bertanya, apa sih tadi kita belajar apa saja kita hari ini? Hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan contoh-contohnya. Ya, baik sekali, benar. Ibu sudah mengirimkan LKPD di grup WA. Silakan kalian kerjakan ya anak-anak. Siap, Ibu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya anak-anak kalau keluar rumah.